Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX 6BP118 yang terinspirasi dari skema box bandpass yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JC dengan tipe LA18100SE, dan secara respon impedansi, box ini akan memiliki respon minimum impedansi terbaik dan bisa dibilang respon impedansinya itu lebih rata daripada skema yang lainnya. Sebelum membahas skema, kita ulas dulu spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran dari transducernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya adalah 423 mili, ukuran magnet 220 mili, ukuran total magnet hingga gasket 180 mili, ketebalan gasket 18 mili, ukuran antara baut 443 mili, dan ukuran terluarnya 465 mili. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Untuk nominal diameter, ini ukurannya adalah 465 mili atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 800 watt, program power 1600 watt. Jika lu masih bingung dengan perbedaan nominal power handling dengan program power ini, gua udah pernah ulas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk sensitivitas pada 1 watt per 1 meter, ini 95 dB. Untuk rentang frekuensi, mulai dari 38,59 sampai 2,3 kHz. Untuk ukuran voice coil, ini 100 mili atau 4 inci. Sementara spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs, ini 38,59 Hz. Untuk Re, 6,192 ohm. GMS, 8,545. Cache 0,538, KTS 0,506, CMS 0,086 mm per Newton, MMS 198,7 gram, efisiensi 1,839%, BL 23,53 Tesla meter, fast 180,5 liter, SD 0,1225 meter persegi, Xmax 8 mm, dan induktansi voice coilnya 1,127 mH. Dari semua hal ini, kesimpulan di awal yang bisa kita gunakan, speaker ini bisa digunakan pada box dengan dan tanpa lubang angin. Karena dari EBP-nya, ini mendapatkan hasil sekitar 71,7. Cara mengetahui EBP ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah nominal power handlingnya, yaitu 800 watt
pada minimum impedansi 6 ohm. Kemudian rekomendasi titik potong bawahnya di sekitar 45 Hz dan atasnya sekitar 90 Hz. Tapi ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope, nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 129 desibel. Semua ini merupakan rincian semuanya, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi videonya, karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 45 Hz, frekuensi 43 Hz itu udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 48 Hz pada 0 dB. Sementara untuk atasnya, frekuensi 130 Hz itu udah bisa direspon pada 0 dB dan 142 Hz pada minus 3 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 800 watt, pergerakan udara pada port utamanya ini diperkirakan sekitar 9,5 meter per detik. Sementara untuk port kedua, ini diperkirakan sekitar 10,5 meter per detik. Sementara untuk GaN yang dihasilkan oleh port utamanya kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk GaN yang dihasilkan oleh port kedua, sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 600 mili, panjang ke belakang 700 mili, kemudian lebarnya 830 mili. Untuk setiap portnya, ini menggunakan ukuran 120 mili. Ini sengaja dipilih agar tampilan depan boxnya itu tetap simetris, meskipun tentu kedalaman masing-masing portnya itu akan berbeda. Kita mulai dari port yang ini, jadi ukurannya rata 120 mili, mulai dari depan ini sampai ke bagian dalam ini. Jika kita ambil ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 160 mili. Kemudian tekukan yang ini ukurannya adalah 140 mili. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini 508 mili. Ukuran internal yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini 370 mili. Ukuran internal dari sudut ini sampai ke sudut yang ini 112 mili. Kemudian kedalaman port yang ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 140 mili. Dan ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah
250 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speakernya ini menggunakan 2 lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya, dan satu lagi sebagai penguat dari dinding dalamnya. Gak hanya untuk dudukan speaker, dinding belakangnya juga menggunakan 2 lapis. Ini bertujuan untuk mencegah kebocoran suara ke belakang, serta akan membantu dalam menciptakan efek kardioid. Dan tentu aja untuk dinding depannya, ini juga menggunakan 2 lapis. Karena pemasangan speakernya nanti dari bagian depan ini. Sementara untuk bukaan dinding dalamnya, nanti diatur aja ukurannya sedapat mungkin. Gunakan bukaannya di sekitaran ini sampai ke sudut ini aja. Sementara pintu depannya ini dibuat lebih luas untuk menghasilkan efek simetris yang lebih baik. Kemudian jarak dari bibir depan ini ke dindingnya ini ukurannya adalah 20 mili. Tujuannya ini hanya untuk menambahkan estetika dari tampilan box speakernya aja. Jika bagian depan ini diratakan, ukuran internalnya juga akan dimajukan. Jika nggak ingin menggunakan bibir depan yang seperti ini, maka total panjang ke belakangnya cukup 680 mili aja. Kemudian untuk handle, jika ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan selain untuk menjaga aerodinamika, secara tampilan ini tentu juga akan lebih menarik. Jadi nanti tinggal lo custom aja sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ya segitu aja untuk skema dari box NTX 6BP118, khususnya untuk transducer speaker JEC dengan tipe LA 18100SE. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silakan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.